Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan kita dianugerahkan satu hari lagi, hari yang baru. Mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Biarlah kami Tuhan, boleh Tuhan merenungkan firman-Mu Bapa, agar kami boleh terus Tuhan semakin diperlengkapi Bapa, semakin diperbaharui di dalam Engkau. Kami juga rindu Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus menuntun kami untuk boleh menjadi pribadi yang rendah hati dan pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sore hari ini terambil dari Markus 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tema renungan kita hari ini adalah Dia yang lebih berkuasa. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah mendengar ya nama Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah nabi besar yang diutus oleh Allah untuk menyerukan pertobatan, untuk melakukan baptisan air sebagai tanda persiapan akan kedatangan Mesias ya. Ia mengatakan bahwa saya membaptis dengan air, tapi Ia yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Demikian ya. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang sudah diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang Yesus ya, bahwa Yesus adalah Mesias, Dia sang juru selamat dunia. Di dalam perjanjian lama, hal ini sudah dinubuatkan tentang Yohanes ya oleh Nabi Yesaya. Kita bisa baca di Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Kemudian hal ini juga dinubuatkan oleh Nabi Maleaki. Kita bisa baca di Maleaki 3 ayat yang pertama dan Maleaki 4 ayat yang kelima, bahwa nubuatan ini berkata tentang seorang utusan yang akan datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan nubuatan ini digenapi Bapak Ibu Saudara di dalam perjanjian baru. Ya, kita bisa membacanya di bahasan kita hari ini, yaitu di Markus 1 ayat 1 sampai dengan kedua. Yohanes ini Bapak Ibu Saudara lahir lebih dahulu daripada Yesus. Ya, jadi ketika ibu Yohanes yang bernama Elisabet mengandung Yohanes, kemudian Maria ibu Yesus datang mengunjungi kediaman Elisabet. Yohanes yang di dalam kandungan sudah merespon dengan sangat luar biasa. Ya, Elisabet mengatakan bahwa kandungannya bergerak gitu ya. Jadi dari sejak di dalam kandungan saja, Yohanes sudah menunjukkan sikap yang menghormati gitu ya, dengan antusias. Dia menghormati Tuhan Yesus. Ini bisa Bapak Ibu baca dari Lukas 1 ayat 41 dan Lukas 1 ayat 44. Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita sore hari ini dari ayat yang tadi kita bacakan, Markus 1 ayat 7, ada dua pembelajaran yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati ini ditunjukkan oleh Yohanes ya pada saat dia mengatakan bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Wow, luar biasa ya. Seorang nabi besar seperti Yohanes mengatakan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh rendah hati ya. Di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kerendahan hati ini sudah ada pada diri Yohanes ya. Kerendahan hati ini tidak sama Bapak Ibu dengan rendah diri atau minder. Tapi
Kerendahan hati adalah sebuah sikap, ya, sebuah sikap, kesediaan untuk menundukkan diri di hadapan Allah dan menghargai sesama tanpa kesombongan. Ya, ini adalah sebuah sikap yang mulia yang patut kita teladani. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan kepada kita semua. Dia yang seorang anak Allah rela turun ke dunia menjadi manusia, ya, untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Kemudian pembelajaran yang kedua kita dapatkan dari ayat ini adalah Yohanes Pembaptis memproklamirkan superioritas Kristus. Ya, seperti yang tadi saya bacakan, ketika Yohanes menggambarkan dirinya lebih rendah dari hamba, ya, kata-kata bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Hal ini menggambarkan bahwa dia memposisikan dirinya jauh lebih rendah dari seorang hamba. Karena biasanya yang membuka tali kasut itu adalah seorang hamba atau seorang pembantu. Ya, jadi Yohanes di sini memposisikan dirinya jauh lebih rendah dari seorang pembantu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberi makna betapa Yohanes Pembaptis ini memiliki kerendahan hati dan sikap hormat yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dia seorang yang populer pada zamannya. Dia seorang yang dihormati. Karena ada banyak orang-orang di daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem datang kepadanya, mengaku dosa dan kemudian memberikan dirinya dibaptis. Tapi dia rela merendahkan diri, ya, untuk meninggikan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita pada masa sekarang. Kiranya fokus kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kiranya setiap kita terus mengarahkan hati hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal dunia. Sebagai refleksi, mari kita mengevaluasi diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita memiliki kerendahan hati? Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya yang terus hidup mengandalkan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan atas kami semua. Kami boleh memahami Tuhan akan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Meteraikan firman yang sudah boleh kami dengar Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.